Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Terima kasih yang sudah menonton dan juga melihat materi saya dalam video kali ini. Kembali lagi dengan saya dalam materi kajian manuskrip atau filologi. Pada hari ini saya akan menjelaskan kepada kalian semua mengenai metode penelitian manuskrip. Ada beberapa metode yang harus kalian ketahui sebelum kalian melakukan penelitian manuskrip dalam ruang kajian filologi. Nah, silahkan disimak apa yang akan saya sampaikan dalam video kali ini. Saya mengajak kalian untuk mencoba mengingat kembali, karena kalau kalian mengikuti materi saya dan video saya di YouTube ini, pasti kalian memahami atau mengingat apa yang dimaksud dengan kajian filologi, kajian manuskrip. Nah, saya mengingatkan kembali bahwa pada masa lampau, pada masa lalu, menulis dengan tulisan tangan yang sekarang disebut dengan manuskrip itu sering memunculkan terjadinya varian dalam penyalinan terhadap teks tersebut. Nah, kita tidak memungkiri bahwa teks itu sebenarnya satu. Akan tetapi kenapa kok ketika kalian membaca atau melihat katalog di museum-museum atau keraton atau di buku-buku katalog manuskrip itu ada beberapa manuskrip yang judulnya sama, yang isinya juga sama. Nah, itu sebenarnya merupakan suatu salinan dari teks aslinya. Nah, makanya perlu kalian ketahui bahwa manuskrip itu pada masa lalu karena masih bertuliskan tangan, maka sering terjadi atau pengkopian, penyebarluasan terhadap isi dan manuskrip tersebut atau buku tulisan tangan itu ya melalui penyalinan. Maka sangat memungkinkan terjadi varian-varian bentuk, varian-varian isi, kesalahan, ketidakjelasan, baik itu unsur kesengajaan atau tidak, namun itu bisa jadi terjadi dalam penyalinan tersebut. Yang kedua, terjadinya varian-varian dalam penyalinan bisa disebabkan karena naskahnya yang memang rusak, sehingga ketika dilakukan penyalinan maka ada beberapa bagian yang tidak kebaca, yang membingungkan, sehingga bisa memunculkan interpretasi yang berbeda pada setiap penyalin, ya. Entah itu karena ada unsur kesengajaan atau tidak yang dilakukan oleh penyalin. Nah, ini sempat saya singgung di video-video saya sebelumnya, terutama di materi-materi bagian awal, ya, ketika pengenalan tentang filologi. Saya sudah sedikit menyinggung mengenai materi ini. Yang berikutnya, bahwa kalian perlu mengetahui bahwa ada 3 tingkatan atau ada 3 level yang disebut dengan teks. Ini dalam ruang kajian manuskrip, ya, ada 3 level atau tingkatan teks. Yang pertama disebut dengan otograf. Nah, otograf adalah teks awal yang ditulis oleh pengarang. Berarti ini jumlahnya ada berapa? Jumlahnya pastinya ada 1, hanya 1 yang ditulis oleh pengarang. Nah, itu disebut dengan teks otograf dalam kajian manuskrip. Yang kedua adalah arketip. Arketip. Arketip itu apa? Arketip adalah teks imajiner, muncul setelah terjadi rekonstruksi. Teks bayangan, karena pada masa lalu, balik lagi ke slide yang sebelumnya yang barusan saya jelaskan, bahwa pada masa lalu ya
teks itu banyak terjadi salinan-salinan dalam sebuah naskah tulisan tangan, itu banyak dilakukan salinan-salinan, sehingga maka memunculkan setelah muncul teks awal oleh pengarang, maka diturunkan dengan beberapa salinan teks tersebut. Itu disebut arketip. Tapi ini bayangan, bisa jadi teks itu tidak ada. Yang ketiga ada hiparketip. Hiparketip adalah teks salinan yang paling sering ditemukan. Nah, di era sekarang kalian sering sekali kan, atau ketika kalian membuka website manuskrip, atau ketika menuju ke buku katalog manuskrip, atau ketika masuk ke perpustakaan, museum, nah kalian akan menemukan beberapa salinan teks yang hampir sama, yang mirip, yang sering digunakan. Nah, ketika kalian menemukan lebih dari satu teks, menemukan ketika setelah membaca dari katalog, dari perpustakaan, museum, kalian menemukan ada 10 teks yang sama. Ada 10 teks yang sama. Nah, menurut kajian manuskrip, itu teks dalam tingkatan yang disebut dengan istilah hiparketip. Lalu bedanya apa dengan arketip? Bedanya seperti ini. Saya akan memperjelas. Kalau hiparketip itu yang kita temukan sekarang. Nah, arketip kalau di sini bahasnya teks imajiner. Teks imajiner. Nah, maksudnya di sini bisa jadi teks itu nggak ada, tapi peneliti atau pengkaji manuskrip itu membayangkan bahwa teks yang 10 teks yang ditemukan sekarang itu bisa jadi digolongkan dalam beberapa teks. Misalkan teks A, B, sama C itu mempunyai kemiripan yang hampir 90% mirip dengan judul teks yang sama. 90% itu ternyata 3 teks ini yang sangat mirip. Nah, bisa jadi di atas teks ini ada satu teks yang menjadi menjadi referensi dari salinan 3 teks ini. Nah, itulah disebut dengan arketip, teks imajiner. Di atasnya itu ada teks yang menjadi rujukan dari 3 teks yang hampir sama. Nah, kemudian 3 teks yang lainnya yang sekarang ditemukan, ternyata 3 teks yang lainnya ini ada sedikit perbedaan dengan teks yang awal tadi. A, B, C tadi berbeda. D, E, F ini ternyata mempunyai kemiripan yang sama, D, E, F, tapi ada perbedaan dengan A, B, C. Nah, bisa jadi D, E, F ini ada peneliti bisa melakukan mengimajinasikan bahwa 3 teks D, E, F ini merupakan teks turunan dari satu teks ada di atasnya. Nah, itu yang bedanya arketip dan hiperketip. Sama nanti ketika menemukan teks-teks yang lain, ternyata ada kumpulan-kumpulan teks yang hampir mirip. Nah, sehingga peneliti membayangkan bahwa di atasnya itu ada teks yang menjadi rujukan yang sama oleh 3 teks atau 2 teks yang hampir mirip tersebut. Nah, itu tingkatan dari level teks. Nah, ilustrasinya seperti ini agar mempermudah kalian ya. Nah, pengarang pertama kali menulis satu teks, itulah yang nantinya disebut dengan teks otograf. Teks asli itu hanya 1. Ya, teks asli itu hanya 1. Nah, dari teks asli ini diturunkan menjadi 2 teks. Disalin oleh seorang penyalin, 2 orang penyalin, nah muncullah 2 teks. Nah, dari 2 teks ini akan memunculkan banyak salinan teks. Misalkan teks A itu memunculkan salinan teks 1, 2, 3. 1, 2, 3 ini mirip atau sama dengan teks A. Nah, sehingga ini disebut dengan teks otograf. Teks A ini disebut dengan arketip. Turunan dari teks A, salinan dari teks A itu disebut dengan hiparketip. 1, 2, 3, karena 3 ini sama dengan arketip atau teks A. Sama juga dengan yang B. Teks B itu disebut dengan arketip, hanya 1 teksnya, dan yang awalnya adalah teks yang 2 teks yang sama dengan teks aslinya. Nah, ternyata
teks 4, 5, dan 6 ini mempunyai kemiripan yang sama dengan teks B. Makanya bahwa teks 4, 5, dan 6 merupakan salinan dari teks B yang disebut dengan hip arketip. Nah, semoga dengan ilustrasi ini kalian lebih memahami apa bedanya teks otograf, arketip, dan hip arketip. Oke. Lanjut. Nah, saya mengingatkan ulang lagi nih tentang tugas seorang filolog, tugas seorang pengkaji manuskrip dalam ruang kajian filologi. Tugas filolog itu apa? Nah, saya mengingatkan bahwa tugas filolog adalah melakukan rekonstruksi teks sehingga teks tersebut mendekati naskah aslinya atau mendekati teks otograf, yang mana otograf tadi kan teks asli ya. Nah, sehingga tugas filolog itu gimana caranya naskah tersebut bisa seperti teks aslinya, karena kalau kembali lagi, karena bisa jadi ketika hiperarketip yang satu, banyaknya salinan 1 sampai 6 ini, bisa saja ada varian-varian yang muncul, baik itu kesalahan tulisan, ketidakjelasan huruf, ketidakjelasan harokat jika itu dalam bahasa Arab atau bahasa yang lain. Nah, bisa jadi ini mempunyai perbedaan ketika disalin dengan teks aslinya. Maka tugas seorang filolog melakukan rekonstruksi teks itu agar hampir mirip dengan teks aslinya. Itu tugas pertama dari seorang filolog yang wajib dilakukan. Nah, outputnya apa? Kajian filologi itu outputnya adalah suntingan teks, hasil suntingan teks, hasil rekonstruksi dari teks yang mencoba mencari kemiripan sehingga teks itu mendekati dengan teks otograf. Itu tugas seorang filolog. Tugas yang lainnya apa? Nah, menjembatani teks pada masa lalu dan masa kini. Nah, itu seorang filolog. Tugas yang lain adalah sebenarnya filolog itu merupakan seseorang yang mengkaji manuskrip, yang mencoba menjembatani teks, pemahaman bahwa teks masa lalu, bahasa masa lalu dengan bahasa masa kini itu berbeda. Sehingga dengan hadirnya seorang filolog, pengkaji manuskrip dalam ruang kajian filologi, sebenarnya mencoba untuk menjembatani itu. Bagaimana caranya orang masa kini itu memahami bahasa dalam teks masa lampau. Oke, itu. Yang berikutnya adalah menghadirkan teks bersih dari kesalahan dan ketidakjelasan. Nah, karena tadi sudah terjadi turunan-turunan sampai hiparketip tadi, maka sangat memungkinkan banyak terjadi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh penyalin. Dan ini manusiawi ya, orang menulis dengan tulisan tangan, dengan begitu banyaknya lembar halaman, maka sangat bisa terjadi kesalahan tulisan, kesalahan pembuatan harokat, titik, atau yang lainnya. Nah, filolog itu menghadirkan teks dari manuskrip tadi itu bersih dari kesalahan-kesalahan, baik itu kesalahan karena tintanya yang memudar atau kesalahan dari rusaknya naskah, lubangnya kertas, dan yang lainnya. Nah, dengan hadirnya filolog, maka orang di masa sekarang ketika membaca teks hasil dari suntingan manuskrip masa lampau akan lebih dipermudah. Itu. Yang berikutnya adalah melakukan penerjemahan terhadap manuskrip tersebut agar teks dalam manuskrip naskah itu siap baca oleh orang masa sekarang. Ini lanjutan dari yang kedua tadi. Nah, yang dimaksud menghadirkan teks itu gimana? Yaitu tadi bisa jadi dengan cara menulis ulang dari yang sama dengan teks dari manuskrip itu apa adanya, dan memperjelas kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan tulisan atau ketidakjelasan tulisan. Nah,
Bisa jadi seorang filolog juga selain itu, selain hanya menuliskan ulang, juga melakukan penerjemahan. Karena kenapa kok ada penerjemahan? Karena bahasa masa lampau 100 tahun yang lalu, 1 abad yang lalu, 2 abad yang lalu, 3 abad dan seterusnya, bisa sangat mungkin bahasanya berbeda dengan masa sekarang. Makanya dengan adanya seorang filolog, maka orang di masa sekarang bisa memahami teks masa lalu dengan mudah dengan bahasa sekarang karena sudah dilakukan penerjemahan oleh seorang filolog. Oke, itu tugas dari seorang filolog. Oke, berikutnya akan tetapi ada beberapa pendapat bahwa tugas filolog itu ada perkembangan, bukan hanya menghadirkan teks untuk siap baca saja di masa sekarang, akan tetapi juga melakukan interpretasi teks, mengeluarkan makna yang terkandung dalam teks tersebut. Nah, menurut Robson bahwa belum selesai kajian terhadap manuskrip jika seseorang tersebut belum bisa mengeluarkan makna dan kontekstualisasi dari teks dari manuskrip itu. Nah, sehingga tugas filolog ada tugas tambahan di perkembangan kajian filologi sekarang, yaitu tidak hanya menghadirkan teks kembali tapi juga melakukan interpretasi atau penafsiran terhadap teks itu, melakukan mengambil kesimpulan, lalu juga mengambil poin-poin penting yang dijelaskan oleh teks itu. Itu tugas filolog, tambahan tugas filolog di masa sekarang oleh beberapa akademisi modern. Nah, ada beberapa metode dalam penelitian filologi yang perlu kalian ketahui. Sebelum nanti di video saya selanjutnya, saya akan menjelaskan lebih ke langkah-langkah spesifik apa yang dilakukan ketika mau melakukan penelitian terhadap manuskrip. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu metode-metodenya itu apa saja dalam penelitian filologi. Nah, sehingga silakan disimak karena nanti ini berkesinambungan dengan materi selanjutnya. Yang pertama adalah metode intuitif. Metode yang pertama disebut dengan metode intuitif. Metode intuitif itu metode yang subjektif. Nah, ada yang berpendapat bahwa metode intuitif metode yang subjektif, kemudian menelusuri teks otograf berdasarkan usia teks. Nah, metode intuitif itu seorang filolog melakukan penelusuran bagaimana teks yang ada di era sekarang itu, apakah itu teks asli yang ditulis oleh pengarang atau salinan dari teks-teks sebelumnya. Nah, sehingga metode intuitif ini mencari teks tersebut mendekati teks aslinya yang didasarkan pada usia teks. Yang dicari adalah usia teksnya ini kira-kira usianya berapa tahun, berapa abad, pada tahun berapa teks ini ditulis. Nah, dari hasil penelusuran usia yang kemudian menemukan bahwa teks naskah yang paling tua adalah naskah A, karena naskahnya misalkan ada 3A, B, C yang sama. Ketika melihat atau menelusuri mana ini sebenarnya 3 ini yang lebih dulu, dicari mana yang lebih tua. Nah, yang lebih tua itulah yang nanti yang dilakukan suntingan, pembacaan ulang, penulisan ulang, penerjemahan, interpretasi. Nah, itu dicari yang paling tua dari 3 naskah yang ditemukan tersebut. Nah, metode ini muncul sampai abad ke-19. Hanya abad 19 ini masih digunakan. Setelah itu ada perkembangan metode. Yang kedua adalah metode objektif dan stema. Ini metode yang kedua. Nah, ini sebenarnya antitesa dari Karl Lachmann pada abad 19 tahun 1830-an, bahwa mereka akademisi pada masa ini merekonstruksi teks berdasarkan kesalahan-kesalahan bersama.
teks yang memiliki kesalahan yang sama diletakkan sebagai teks yang berasal dari satu induk. Kalau tadi kalian masih mengingat autograf, arketip, dan hiperketip, ini berhubungan bahwa ketika kalian di era sekarang menemukan satu judul, misalkan kitab Bahjatul Ulum tentang kitab tasawuf, tauhid, kalian menemukan ada 5 teks yang berjudul Bahjatul Ulum. Ya, kemudian kalian melakukan penelusuran kesalahan-kesalahan. Dari 5 ini apakah semuanya itu memiliki kesalahan yang sama atau beda-beda? Nah, ini digolongkan-golongkan. Oh, ternyata kesalahan misalkan di teks itu kata Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi. Nah, yang 3 itu menggunakan sin biasa, Bismillahi. Nah, yang 2 itu ternyata kok sinnya ada titik 3-nya pakai shin. Nah, sehingga ini digolongkan bahwa bahwa 3 ABC, naskah ABC ini merupakan berasal dari satu teks yang sama yang disebut arketip tadi. Yang 2 ini terjadi kesalahan yang sama, berarti bisa jadi referensi salinannya itu dari teks yang sama. Itu metode objektif, melakukan kajian naskah manuskrip untuk mencari itu. Oke, yang ketiga adalah metode gabungan. Nah, kalau gabungan adalah metode ini digunakan apabila kualitas naskah dan teks dipandang sama. Jika kesalahannya itu sama, hampir mirip, tidak bisa digolongkan, tidak ada perbedaan. Nah, sehingga metode yang digunakan ya gabungan, penggabungan dari dua-duanya. Ketika melakukan suntingan, tadi penyalinan ulang, penerjemahan, maka dengan cara membandingkan dari semua teks tadi itu. Nah, kemudian namun jika terjadi perbedaan bacaan dalam teks, ternyata ketika membaca teks itu ada perbedaan bacaan, maka yang diambil untuk referensi untuk menuliskan ulang dari suntingan tadi itu adalah diambil bacaan yang mayoritas. Nah, ketika naskahnya ada 5 nih, ada 5. Ternyata yang bacaan Bismillahi yang pakai sin biasa itu 3, yang 2 adalah pakai shin. Nah, yang diambil untuk menuliskan ulang bagi seorang filolog adalah yang 3 tadi, karena yang mayoritas adalah 3 teks 3 tersebut. Nah, itu yang disebut dengan metode gabungan. Yang keempat adalah metode landasan. Metode landasan itu gimana? Metode landasan itu, metode ini bisa dipilih apabila menemukan banyak teks. Nah, ketika menemukan banyak teks, tapi setelah melakukan analisis terhadap usia, analisis terhadap kesalahan-kesalahan, maka peneliti menemukan ada satu teks yang dipandang lebih unggul, lebih minim dari kesalahan. Nah, sehingga teks itulah yang dijadikan acuan dalam melakukan penyuntingan. Kenapa kok ini dipilih? Alasannya itu harus karena kualitas bacaannya lebih bagus, kesalahan-kesalahan lebih minim, kelengkapannya lebih lebih lengkap, kekurangannya sangat sedikit. Atau juga bisa karena dari sejarah teks masing-masing teks satu ini yang lebih unggul dari sisi sejarahnya, lebih masuk akal dan yang lainnya. Itu disebut dengan metode landasan. Yang kelima adalah metode naskah tunggal. Nah, kalau tadi itu digunakan ketika menemukan naskahnya itu lebih dari satu. Nah, kalau naskah tunggal, metode naskah tunggal yaitu apabila peneliti ketika melakukan di awal kan, ketika mau melakukan penelitian itu harus melakukan inventarisasi dulu. Kalian harus mencari, saya menemukan naskah di pondok pesantren A, menemukan satu naskah tentang salinan tafsir Jalalain misalkan. Nah, kalian harus melakukan inventarisasi dulu di pesantren yang lain, di museum, di katalog, di perpustakaan. Apakah ada naskah yang sama dengan naskah yang kalian temukan? Itu disebut dengan inventarisasi.
Nah, ketika melakukan inventarisasi itu, kalian tidak menemukan naskah yang sama yang lain selain di pondok itu, maka itu disebut dengan metode naskah tunggal. Ya, naskah itu yang dijadikan rujukan untuk dilakukan suntingan, untuk dilakukan penerjemahan, penyalinan, lalu pengeluaran makna atau interpretasi tadi. Kenapa kok seperti itu? Ya, karena nggak ada teks pembandingnya. Gimana caranya? Harus bisa menggunakan metode-metode yang lain ketika tidak ada teks bandingannya, seperti itu. Nah, itu disebut dengan metode naskah tunggal. Lalu output penelitian filologi itu apa? Nah, outputnya ada 4 nih. Edisi faksimil, edisi diplomatik, campuran, dan juga kritis. Oke, saya akan jelaskan satu persatu. Edisi faksimil itu apa? Edisi faksimil adalah melakukan penggandaan dengan cara media digital yang terjadi di era sekarang. Sekarang adalah era yang sangat terbuka dengan dunia digital. Nah, kajian terhadap manuskrip itu juga mulai berkembang yang disebut dengan edisi faksimil, output dari seorang filolog, yaitu melakukan penggandaan. Penggandaannya bukan menuliskan ulang, tapi melakukan digitalisasi, memfoto dari awal hingga akhir, sehingga ketika seseorang membaca naskah itu di web, seperti kalian membuka beberapa web manuskrip, nah itu sebenarnya merupakan output dari edisi faksimil ini. Ya, kelebihannya apa? Output dengan bentuk faksimil ini, kelebihannya adalah menampilkan teks itu apa adanya tanpa ada penambahan, pengurangan, karena ditampilkan sebagaimana aslinya, tapi hanya berbentuk berbeda. Kalau aslinya bisa dipegang, kalau ini hanya bisa dilihat dalam bentuk digital. Tapi ada tantangan tersendiri, yaitu peneliti harus benar-benar memastikan bahwa teks yang dipilihnya itu adalah teks yang dekat dengan teks ortograf. Nah, sebelum melakukan penggandaan, maka harus dilakukan penelitian terdahulu mana teks yang paling tua kira-kira, mana teks yang mendekati aslinya, mana teks yang itu disebut dengan teks awal ortograf. Itu tantangannya. Kelemahannya juga ada. Kelemahannya adalah tidak membantu peneliti untuk memahami teks di masa kini, karena hanya melakukan foto digitalisasi, maka di dalam teks itu bahasa yang digunakan kan bisa jadi berbeda dengan masa sekarang. Maka peneliti tidak membantu orang di masa sekarang untuk lebih memahami dari isi teks itu. Nah, itu edisi faksimil. Yang kedua adalah edisi diplomatik. Nah, edisi diplomatik melakukan transkripsi atau penulisan ulang apa adanya. Nah, kalau diplomatik ini dia menuliskan ulang. Kalau faksimil hanya menggandakan dengan media digital. Kalau ini dituliskan ulang dengan tangan. Bisa jadi dengan tangan atau bisa jadi dengan ketik, tapi ditulis ulang. Tidak hanya sekedar difoto. Nah, penulis tidak menampilkan teks dengan bacaan terbaik, tapi menampilkan teks apa adanya. Ditulis ulang dengan apa adanya. Kalau ada yang salah ya ditulis sama seperti yang ada dalam naskah itu. Sebenarnya sama dengan edisi faksimil ya. Kalau edisi diplomatik ini hanya bedanya adalah medianya saja. Kalau faksimil tadi medianya adalah digital, langsung difoto, didigitalkan, di PDF-kan. Nah, kalau diplomatik ini cara menggandakannya itu dengan menuliskan ulang. Oke, itu edisi diplomatik. Yang ketiga adalah edisi campuran. Nah, kalau ini campuran, teks dihasilkan dari campur tangan peneliti. Nah, ini ada campur tangan penelitinya nih, ya ini mencampurkan bacaan-bacaan yang relevan. Ini kalau ini biasanya digunakan ketika menggunakan metode naskah jamak yang lebih dari satu. Ya, nah, itu bahwa peneliti ketika melakukan suntingan, menuliskan ulang, atau melakukan penerjemahan, itu memilih dulu mana bacaan-bacaan yang paling bagus, mana bacaan yang paling benar, yang paling mendekati kebenaran. Nah, itulah yang dipilih untuk dilakukan penulisan atau penerjemahan. Artinya apa? Artinya edisi ini tidak terpaku dalam satu teks saja, tapi referensinya dari beberapa teks manuskrip itu. Dari beberapa teks itu dipilih mana yang paling bagus bacaan, paling relevan untuk dilakukan suntingan. Yang ketiga ini yang barusan saya singgung ya, bahwa edisi ini itu lebih
digunakan ketika menggunakan metode objektif, gabungan, dan landasan. Yang terakhir adalah edisi kritis. Edisi dilakukan jika naskah tunggal. Ini lebih menekankan pada naskah tunggal. Meskipun di luar naskah tunggal bisa juga dilakukan ya, ketika menggunakan metode campuran, landasan itu bisa juga menggunakan edisi kritis ini. Nah, edisi kritis lebih menekankan pada campur tangan peneliti di sini sangat dalam. Kenapa? Karena edisi kritis ini lebih menekankan mengeluarkan makna, memilih naskah yang relevan, mengeluarkan makna dari naskah teks dalam naskah tersebut, sehingga orang di masa sekarang lebih memahami isinya, lebih dipermudah ketika memahami pengetahuan di masa lampau melalui hasil dari suntingan seorang filolog. Nah, itu edisi kritis. Nah, gimana caranya ketika melakukan atau perbaikan terhadap hasil suntingan manuskrip itu? Nah, caranya adalah seluruh komentar dalam penyuntingan teks ditulis dalam bentuk aparatus kritis atau footnote. Ketika kalian melakukan penulisan ulang, nah kemudian ada kesalahan, misalkan ada 5 naskah, ketika nulis Bismillahirrahmanirrahim, yang 3 adalah pakai sin, yang 2 pakai shin, maka kalian seorang filolog harus menjelaskan di footnote bahwa di footnote-nya kata sin itu ada penjelasannya bahwa ada 3 naskah yang membaca shin dan 2 naskah yang membaca sin, misalkan seperti itu. Nah, itu kalau dalam kajian manuskrip disebut dengan aparatus kritis. Kalau di era sekarang menyebutnya bisa disebut dengan footnote. Nah, itu untuk membedakan bahwa mana hasil suntingan seorang filolog dan bagaimana teks aslinya apa adanya. Nah, meskipun dalam yang digunakan oleh filolog adalah memilih yang paling mayoritas, tapi di situ harus ada penjelasannya bahwa ada teks yang lain yang menjelaskan atau menulis berbeda dengan yang ditulis, yang dijadikan rujukan oleh seorang filolog atau penulis penyalin tersebut. Oke, nah itu penjelasan dari saya mengenai metode-metode dalam penelitian filologi. Ini perlu kalian ketahui dulu sebelum kalian melangkah lebih lanjut, lebih dalam lagi melakukan penelitian filologi, maka kalian harus memahami metodenya terlebih dahulu. Karena ini berfungsi ketika nanti kalian melakukan penelitian filologi terhadap manuskrip, kalian bisa memilih mana kira-kira metode yang akan digunakan dan edisi yang seperti apa yang menjadi rujukan oleh peneliti, atau nanti sesuai dengan output yang diinginkan oleh peneliti itu apa. Oke, terima kasih. Semoga memberikan manfaat. Ketemu lagi dengan saya di video selanjutnya, di materi selanjutnya, lanjutan dari materi ini mengenai langkah-langkah dalam penelitian manuskrip atau kajian dalam ruang kajian filologi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.